Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Ya, semoga sehat. Mohon maaf hari ini Pak Wal belum bisa masuk karena ada pekerjaan dari Dinas Pendidikan ya. Nah, untuk hari ini materi intinya adalah ini struktur dan pembahasan teks prosedur. Namun sebelum masuk ke materi inti, kita akan review sedikit minggu lalu atau sebelumnya kita belajar tentang apa. Nah, ini review pertama adalah mengenai ciri-ciri ya. Mengingatkan saja bahwa ciri-ciri teks prosedur itu ada 3 ya. Bahwa isinya itu ada langkah-langkah atau cara yang jelas, urut, sistematis, ya, detail, di mana langkah-langkah atau cara tersebut digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di mana di dalam teks prosedur tersebut banyak mengandung kata perintah. Ya, namanya juga prosedur ya, pasti isinya kata-kata perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya, Pak, kalau ada bagan ya atau ada video ya, ada video di mana video ini isinya menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, itu masuk teks prosedur nggak? Ya, pada dasarnya teks prosedur itu isinya adalah paragraf ya, kalimat-kalimat. Namanya juga teks ya, teks itu kan kumpulan dari paragraf. Namun untuk teks prosedur ini ada bentuk lain. Ya, bentuk lainnya itu bisa berupa gambar, bagan alur, proses, atau video atau tutorial. Nah, itu bisa. Jadi pertanyaannya, apakah bagan alur dan video tutorial termasuk teks prosedur? Jawabannya iya, tapi dalam bentuk lain. Ya. Iya, tapi dalam bentuk lain. Ya. Jadi itu masuk teks prosedur, masuk, cuma dalam bentuk lain, dalam bentuk bagan atau video. Nah, itu Paul mau jelasin dulu. Nah, untuk tujuannya kata kuncinya adalah untuk memudahkan. Jadi apapun teks prosedurnya itu keywordnya adalah untuk memudahkan. Misalnya cara membuat anyaman, ya, cara membuat pop ice, ya, cara membersihkan AC. Tujuannya apa ya? Untuk memudahkan seseorang untuk membersihkan AC, untuk memudahkan seseorang untuk membuat pop ice dan lain-lain. Jadi itu tujuannya ya. Jadi kata kuncinya untuk memudahkan. Nah, kalian juga sudah membahas mengenai jenis ya, jenis teks prosedur. Ini Pawan mengingatkan karena masih ada beberapa yang masih bingung ya. Nah, pertama adalah sederhana, 2-4 langkah dan harus urut ya, tidak boleh diubah urutan atau caranya. Contohnya cara login IG, cara menghidupkan setrika ya, kalau dibalik ya nggak bisa, nggak bakal beroperasi atau bahkan cenderung akan rusak. Nah, kompleks itu langkahnya banyak nggak, dan harus urut juga, tidak boleh diubah urutan atau caranya. Kalau diubah nggak akan jadi. Contoh bikin KTP lah, nah, kita kan aturan ke RT dulu, RW. Nah, kalau kita balik ke RW dulu, ke RT, nggak bakal jadi, pasti kita disuruh balik dulu ke RT. Nah, berikutnya adalah protokol. Nah, protokol yang banyak bingung. Ingat ya, protokol itu langkahnya banyak ya, tapi tidak harus urut atau boleh diubah urutan caranya, hasilnya akan sama ya. Contoh tips merawat ban, ada 10 tips merawat ban. Saya mau pakai tips ke 10 dulu boleh, ke tips 8 dulu boleh, nggak harus tips pertama ya. Hasilnya akan sama, menghasilkan ban yang baik untuk mobil. Cara membuat pop ice ya, ya kan ada pop ice kan ada apa namanya, serbuknya, ada esnya, ada toppingnya, ada masukin air atau es dulu. Nah, apapun yang diubah atau diacak ya pasti jadinya kan pop ice. Nah, itu protokol namanya ya.
Nah, protokol tuh bisa bentuknya jadi tips ya atau trik. Nah, itu bisa tuh protokol. Ya. Oke, itu sekadar mereview materi. Nah, kita masuk ke materi inti, yaitu struktur. Ya. Nah, struktur teks prosedur itu ada 4. Ya, ini ada 4. Pertama judul. Nah, judul itu mewakili isi teks, akan lebih baik jika dibuat menarik. Nah, ini judul nih, ya. Cara membuat akun Twitter. Nah, setiap teks prosedur itu pasti tidak mungkin langsung langkah-langkah. Ya, pasti ada namanya pernyataan umum. Nih, ya. Pernyataan umum itu isinya apa? Jadi isinya itu deskripsi atau gambaran singkat tentang apa yang akan dibuat. Contoh, cara membuat akun Twitter. Pasti dia akan bahas Twitter dulu. Apa sih Twitter? Ya kan? Di mana sih Twitter? Pakai di mana aja? Nah, bahas Twitternya dulu. Jadi tidak langsung ke langkah-langkah. Sama seperti cara merawat tanaman anggrek misalnya. Pasti nggak langsung cara merawatnya, tapi apa sih anggrek? Oh, anggrek adalah jenis bunga bla 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 bla. Ya kan? Nah, contoh lain, bahas tentang tips merawat ban. Pasti kan bahas bannya dulu. Ban adalah salah satu bagian terpenting bla 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 bla. Nah, itu dalam teks prosedur namanya pernyataan umum. Ya. Nah, setelah pernyataan umum barulah masuk ke langkah-langkah. Ya. Baru dia langkah-langkah. Jadi pernyataan umum itu istilahnya kayak pengantarnya dulu lah. Jadi nggak langsung to the point, ya. Basa-basinya dulu lah, baru ke langkah. Nah, terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini Pak Awal bintangin, fungsinya artinya tidak wajib ada. Ya. Jadi dalam struktur teks prosedur 4 ini yang tidak wajib ada itu adalah penutup. Cuma akan lebih baik jika ada. Nah, untuk proses pembelajaran kita Pak Awal minta ada penutup. Nah, ini contoh penutup yang Pak Awal buat berdasarkan teks prosedur Twitter. Nah, isinya apa sih penutup? Ini informasi tambahan atau simpulan, ya, atau penguatan ya dari teks prosedur tersebut. Nah, contohnya itulah langkah-langkah membuat akun Twitter. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan Anda anak muda yang lebih eksis di dunia maya. Nah, itu contoh kalimat penutup dalam sebuah teks prosedur, ya. Nah, lanjut yaitu kebahasaan. Ya, kebahasaannya ada 2, yaitu kalimat imperatif dan konjungsi temporal. Nah, kalimat imperatif itu biasanya diakhiri kata kan dan lah. Contoh kayak masukkan, ya, tuangkan, bukalah, pilihlah, tekanlah, ya. Terus campurkanlah. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, kalimat imperatif ada 4 jenis, yaitu yang berupa perintah, larangan, ajakan, dan pembiaran. Nah, jadi jenisnya ada 4. Contohnya perintah ya tadi, ya, tuangkan, tutupkan, ya, campurkan. Nah, itu perintah. Larangan kayak jangan campurkan adonan dengan air panas, ya, atau jangan ke RW sebelum kalian menemui Pak RT. Nah, itu larangan termasuk kalimat imperatif. Ajakan ayo, ya, mari, ya, ikuti, mari kita ikuti langkah-langkah tersebut. Nah, itu kan imperatif. Pembiaran ya silahkan, ya. Nah, di teks akun Twitter ini ada ya contoh-contoh kalimat imperatif. Ini silahkan, ya. Terus Anda diminta. Nah, ini imperatif. Anda diminta untuk memasukkan email. Nah, itu kan kalimat imperatif. Jadi kalimat imperatif tadi itu apa, perintah ya, diminta untuk. Nah, ada nih imperatif, ayo. Nah, silakan klik, ya, silahkan klik. Nah, ini kan perintah imperatif, ya. Nah, itu contoh-contoh yang ada di Twitter, ya. Nah, setiap prosedur pasti beda-beda kalimat imperatifnya. Nah, berikutnya adalah konjungsi temporal.
Ya, konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung ya. Konjungsi itu kata hubung yang menyatakan urutan waktu atau tahapan. Ya. Konjungsi itu sebenarnya banyak ya. Ada dan itu konjungsi ya. Lalu untuk itu konjungsi ya. Namun itu jenis lain ya. Namun itu konjungsi ya, karena itu konjungsi ya, cuma itu konjungsi yang lain jenisnya. Nah, untuk di teks prosedur itu lebih banyak namanya konjungsi temporal ya. Tempo itu waktu, namanya juga prosedur ya, tahapan. Jadi akan banyak muncul konjungsi berupa waktu atau tahapan. Nah, contohnya tuh temporal tuh ada kata lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain ya. Nah, di teks Twitter ini untuk konjungsi temporal ada nih langkah pertama ya. Pertama itu termasuk temporal ya, karena kan urutan pertama, kedua, ketiga. Nah, selanjutnya juga ada tahap berikutnya. Nah, ini temporal nih ya. Lalu banyak banget nih temporal ya. Selanjutnya ya. Jadi itu contoh-contoh dari konjungsi temporal. Nah, berikut Pak Awal akan jelaskan untuk latihan hari ini ya, latihan pemantapan materi terkait struktur dan kebahasaan yang sudah Pak Awal jelaskan secara singkat tadi. Nah, pertama adalah silakan kalian analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur yang sudah kalian buat minggu lalu ya. Nah, ini Pak Awal kasih contoh ya. Anggaplah ini teks yang sudah kalian tulis minggu lalu ya. Ini teks sudah langsung seminggu lalu. Nah, cara analisisnya gampang ya. Boleh kalian pakein panah nih, kayak contoh Pak Awal pakai panah, kasih keterangan judul. Nah, terus kasih kurung ini, terus kasih panah PU, pernyataan umum. Nah, terus ini kasih kurung, kasih keterangan struktur, langkah-langkah gitu. Jadi ya terserah bagaimana caranya. Pokoknya ada tanda-tanda khusus dan ada keterangan bahwa itu judul, itu pernyataan umum, dan lain-lain ya. Nah, sama itu kan struktur ya. Sekarang kebahasaan. Nah, kebahasaan juga sama, terserah kalian mau nandainnya bagaimana ya. Ini ada kalimat imperatif, ada konjungsi temporal, terus selanjutnya ya. Nah Pak, ini kan penutupnya nggak ada Pak. Nah, kalau penutupnya nggak ada, itu kalian harus buat ya. Kalau penutupnya nggak ada, kalian harus buat ya. Harus buat sendiri penutupnya. Ya, satu kalimat cukup ya, penutupnya satu kalimat cukup. Nah Pak, untuk kebahasaan kalau lebih dari satu gimana? Nah, masukin semua, maksudnya kasih tanda semua ya. Tapi yang beda ya, misalnya gini. Ini kan selanjutnya udah ada nih, selanjutnya. Nah, ini muncul lagi selanjutnya. Ya itu nggak perlu, kan sama. Nah, cukup kalian kasih tanda untuk kebahasaan ya. Itu yang beda-beda aja, kasih keterangan. Ya, yang udah sama nggak usah satu aja. Ya. Nah, itu latihan yang pertama. Jadi analisis struktur sama kebahasaan dari teks yang minggu lalu sudah kalian buat. Nah, latihan pemantapan yang kedua, setelah kalian menyelesaikan itu, Pak Awal minta kalian mencari minimal 2 contoh teks prosedur kompleks ya, 2 ya, minimal 2. Nah, jadi standarnya 2, nggak boleh kurang, lebih boleh. Ya, teks prosedur yang berjenis kompleks atau protokol, tidak boleh yang sederhana. Ya, dari berbagai sumber ya, minimal Google lah. Tapi di buku paket banyak kok. Di buku paket banyak contoh teks prosedur, boleh kalian pakai. Ya, lalu dianalisis. Ya, jika dapat menganalisis lebih dari 2, maka nilai akan otomatis bertambah. Nah, jadi minimal kan 2. Jadi kalau bisa lebih dari 2, nilai akan bertambah. Nah, nilai pemantapan materi kedua ini akan menambah langsung nilai ulangan harian pertama setelah remedial. Ya. Nah, cara ngerjainnya gimana Pak? Nah, cara ngerjainnya gampang. Pertama, kalian tulisin dulu sumbernya. Nah, misalnya dari Google, www.teksprosedurapa.com.
Kalau dari buku paket B Indo halaman berapa, udah gitu aja kalau buku paket. Nah terus tulis judul, judul teks prosedurnya lengkap ya. Ini contoh tips merawat ban mobil. Nah terus kalian analisis kira-kira teks itu masuk ke jenis apa, protokol atau kompleks. Nah terus kalian analisis juga dari struktur. Nah pernyataan umum cukup ditulis 2 kalimat awalnya saja ya. Nah kalau dari contoh tadi kan Twitter pernyataan umum kan biasanya panjang ya, satu paragraf mungkin bisa 4, 3 atau 5 kalimat. Nah setelah kalian cari, kalian cukup nulis 2 kalimat awalnya aja. Nah, misalnya pernyataan umumnya ada 5 paragraf, nggak perlu ditulis semua, cukup 2 kalimat awalnya saja ya. Selebihnya pasti kasih tanda titik. Nah, jadi pernyataan umum titik 2 langsung masuk ke kalimatnya, kalimat pernyataan umumnya tuh ya, 2 kalimat aja ya. Pak, kalau pernyataan umumnya cuma 1 kalimat, ya udah masukin 1 kalimat itu aja ya. Nah, ini kan kalau banyak kalimatnya, paragraf pernyataan umumnya banyak, tulisnya 2 kalimat aja. Nah setelah itu langkah-langkah, pasti ada dong langkah-langkah. Nah, langkah-langkah kalau protokol sama kompleks itu kan banyak ya, ya mungkin bisa 5, 8, 10. Nah kalian cukup tulis langkah atau caranya yang 1 sampai 3 aja, nggak usah semua ya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga aja ya. Sisanya tulis DST plus pakai titik ya. Nah, terakhir adalah kalian analisis penutupnya. Nah, penutupnya ya. Nah penutupnya kalau ada teks prosedur ada nih penutupnya, cukup tulis 1 kalimatnya, 1 kalimat, 1 kalimat terakhir saja. Kalau bukan, maksudnya cukup tulis 1 kalimat awalnya aja ya, 1 kalimat awalnya aja ya. Misalnya penutupnya ada 5 paragraf, cukup kalimat pertamanya aja yang kalian masukkan ke sini, ke latihan kalian ya. Sisanya pakai titik-titik. Tapi kalau tidak ada ya, kalian harus buat penutup. Penutupnya 1 kalimat aja. Nah, ya. Nah, itu untuk struktur. Nah, terakhir adalah kalian dari kebahasaannya. Nah, kebahasaannya misalnya ada kalimat imperatifnya. Ya, kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif cukup yang ditulis kata-kata imperatifnya aja ya. Misalnya ada kata tuangkan, udah cukup aja tulis tuangkan ya. Nah, misalnya ada kata campurkan, ya tulis aja kata campurkan, selebihnya pakai titik. Oh ya, jadi kalimat imperatif cukup yang dituliskan kata-katanya yang tuangkan, campurkan, aduklah. Nah ya. Lalu untuk konjungsinya sama ya. Untuk konjungsi temporalnya cukup kalian tulis lalu, itunya aja, yang ada di situnya aja, terus pakai titik. Selanjutnya titik. Nah untuk kebahasaan sama, semua yang ada di situ kalian tulis ya. Kalau udah sama nggak usah ya. Jadi ini untuk nomor 2 ya, lebih ringkas ya, Pak Awal buat lebih mudah, lebih simple ya, lebih titik dipanjangin aja. Jadi nah itulah untuk pemantapan yang kedua ya. Jadi semakin banyak nilainya kan semakin bagus ya. Sekian untuk video hari ini, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada yang tidak jelas boleh di chat grup ditanyakan ya. Sekian, Pak Awal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.